Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua penyakit leptospirosis, kita akan menjelaskan bagian penyakit ini yang lebih detail berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dengan hewan karier atau pembawa jurnal berbahasa Indonesia tikus, berkaitan dengan leptospirosis pada hewan dan manusia di Indonesia yang diterbitkan oleh para peneliti dari Balai Penelitian Veteriner Kementerian Pertanian yang saat ini berganti atau bermerger dengan Badan Riset Indonesia atau BRIN. Jurnal ini menjelaskan berkaitan dengan kejadian leptospirosis pada hewan dan manusia di Indonesia. Walaupun data yang disajikan sudah lama, tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, namun menjadi salah satu keilmuan berkaitan dengan leptospirosis yang membantu kita dalam menangani kasus leptospirosis. Sekedar mengingatkan kembali bahwasanya leptospirosis tersebar di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah atau di negara yang tropis. Penularan leptospirosis pada manusia ini terjadi secara dua tipe, yaitu kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Artinya kontak langsung yaitu hewan pembawa tikus langsung berkontak dengan manusia melalui air kencingnya, atau kontak tidak langsung yaitu melalui perantara genangan air yang terkontaminasi dengan urin yang terinfeksi leptospira. Salah satu contohnya, leptospirosis pada manusia dapat berupa penyakit ringan sampai berat tergantung jenis leptospira, jenis bakteri Serovar leptospira yang menginfeksi. Contoh, Serovar harjo akan menimbulkan gejala klinis yang berbeda dengan Serovar pomona. Jadi masing-masing Serovar, khususnya di hewan tersebut akan mengalami gejala penyakit yang berbeda. Penderita penyakit leptospirosis yang kronis dapat bertindak sebagai karier atau pembawa, sehingga hewan yang kemudian didiagnosa secara kronis terkena leptospirosis, maka dari itu urinnya mulai minggu pertama sampai dengan berlangsung beberapa bulan itu bisa mengandung bakteri leptospira yang kemudian bisa menularkan penyakit baik sama-sama hewan atau bisa juga ke manusia. Penyebab, mengingatkan kembali di bagian pertama kemarin berkaitan dengan leptospirosis, sudah kita sebutkan bahwasanya bakteri ini penyakit ini disebabkan oleh bakteri bernama Leptospira, genus Leptospira, memiliki beberapa ratus serovar, bahkan beberapa literasi menyampaikan ada sekitar 250 serovar. Kemudian ada beberapa teori menyampaikan bahwasanya penggolongan Leptospira secara tradisional, genus Leptospira itu dibagi menjadi dua, yaitu Leptospira interogens dan yang kita sebut sebagai Leptospira patogen, dan Leptospira biflexa yang kemudian sering kita sebut sebagai Leptospira non patogen. Kemudian klasifikasi terbaru dari Leptospira yaitu Leptospira interogens dibagi menjadi 7 spesies yang ada di slide yang dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Sedangkan Leptospira biflexa yang non patogen itu dibagi menjadi 5 spesies. Berikut kami sampaikan tabel serogroup dan beberapa serovar dari Leptospira interogens sesuai dengan tabel yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Beberapa serovar yang cukup terkenal ada Pomona, ada Canicola, Leptospira pyrogenes,
kemudian Leptospira harjo dan sebagainya yang cukup terkenal khususnya menyerang di hewan, Leptospira harjo. Ekologi dan epidemiologi. Pada manusia penyakit ini beragam, mulai dari subklinis dengan gejala akut sampai gejala yang mematikan. Gejala klinisnya sangat beragam dan non-spesifik. Gejala umum yang dijumpai oleh kasus leptospirosis itu antara lain demam, sakit kepala, mual-mual, nyeri otot, dan muntah. Kadang dijumpai konjungtivitis, kemudian kekuning-kuningan atau ikterus, kemudian ada kasus anemia, dan yang paling parah adalah kasus gagal ginjal. Sebagai host inang, pada hewan dan manusia itu dapat dibedakan atas maintenance host dan incidental host. Jadi dalam tubulus ginjal, maintenance host, leptospirosis akan menetap sebagai infeksi kronik. Jadi di hewan dan di manusia ini sering dibedakan atas maintenance host dan incidental host. Maka di manusia ini sering dinamakan sebagai incidental host. Pada hewan piaraan sebagai sumber penularan leptospirosis, pada manusia telah diteliti, mereka menemukan paling sedikit 20% dari sapi potong di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu tahun 1978 positif terhadap Serovar Leptospira serovar harjo. Luar biasa, 1/5 dari sapi potong di Jawa Tengah dan Jawa Timur positif terhadap Serovar harjo. Kemudian di penelitian lain menemukan bahwasanya 37% sapi perah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan serta Kalimantan Sumatera Utara positif terhadap Serovar harjo dan Tarosophy, serta 48,7% babi dari beberapa provinsi di Jawa dan luar Jawa positif terhadap beberapa serovar. Terbanyak adalah Serovar pomona. Sapi, babi, anjing, dan kucing merupakan hewan piaraan yang menunjukkan adanya infeksi leptospira. Kucing yang merupakan hewan piaraan yang paling dekat dengan manusia setelah anjing, walaupun jarang menunjukkan gejala leptospirosis, ternyata 77,78%, 3/4 menunjukkan adanya antibodi terhadap leptospira. Tinggi sekali, 3/4 menurut hasil riset ini. 77,78% lebih, 3/4 lebih menunjukkan kucing terdapat antibodi terhadap leptospira. Sedangkan pada tikus yang merupakan hewan roden dan karier atau hewan pembawa dari bakteri ini, terdeteksi bahwasanya antibodi leptospira sebanyak 29,46% pada tahun 2002 dan 48% pada tahun 2004. Nanti kita akan lihat tabel dari beberapa hasil penelitian. Hal ini menunjukkan bahwasanya hewan-hewan tersebut dapat berperan dalam penjagaan leptospira di alam dan sebagai sumber penularan leptospirosis di antara hewan tersebut, dan juga bisa menjadi sumber penularan kepada manusia. Ini beberapa data. Sejak awal kita sampaikan bahwasanya data ini tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 maksudnya. Jadi jumlah yang diperiksa di manusia itu ada 615, ternyata jumlah seropositif 63. Kemudian di sapi jumlah yang diperiksa 305, jumlah sera yang positif 53. Kemudian anjing jumlah yang diperiksa 6, jumlah seropositif ada 2. Kemudian tikus jumlah yang diperiksa 25, jumlah seropositif ada 12. Artinya walaupun di sini babi, kucing, strip tidak ada riset, pada artinya bahwasanya hewan yang kemudian diambil sampel tahun 2004 semuanya seropositif
terhadap anti leptospira, deteksi antibodi leptospirosis. Berdasarkan pemeriksaan sera sapi yang dikirim ke Balitvet dari berbagai daerah di Indonesia selama periode tahun 2002 sampai dengan 2004 menunjukkan bahwasanya sera yang bereaksi terhadap Leptospira enterogen serovar harjo adalah 64,39%, Tarosofi 30,21%, yang lainnya di angka 6 sampai 32%. Jadi leptospirosis ini merupakan zoonosis atau hewan yang menular dari manusia ke hewan atau hewan ke manusia dan sebaliknya, yang diduga paling luas penyebarannya di dunia. Kejadian pada negara beriklim hangat lebih tinggi seperti Indonesia ini dari negara yang beriklim sedang. Sedangkan Leptospira hidup lebih lama dalam lingkungan hangat dan kondisi lembab. Jadi bakteri ini memang bisa hidup lebih lama dalam lingkungan yang hangat dan kondisi yang lembab. Kejadian leptospirosis dapat meningkat pada saat curah hujan yang tinggi. Kita perhatikan bahwasanya ketika musim hujan tiba, maka kejadian leptospirosis ini sering terjadi. Berkaitan dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Biasanya genangan air hujan yang kemudian sejak malam banyak beberapa tikus membuang air kencingnya di genangan air tersebut, kemudian belum sekali terkena paparan matahari karena di waktu malam sampai pagi, manusia kemudian saat beraktivitas malam atau kemudian beraktivitas di pagi hari sebelum matahari hadir atau terbit, itu kemudian tidak merasa ada luka di kaki atau tidak terasa ada luka di beberapa bagian tubuh, yang kemudian bakteri itu masih hidup dan memasuki tubuh manusia melalui luka tersebut, sehingga kejadian leptospirosis pada saat curah hujan tinggi ini menjadi sangat tinggi. Bakteri ini juga dapat bertahan di dalam air yang bersifat basah sampai dengan setengah tahun atau 6 bulan. Ini beberapa data yang tadi kita sampaikan terkait deteksi antibodi terhadap serovar Leptospira pada sera sapi secara metode MIT selama tahun 2002 sampai 2004. Berikut siklus penularan leptospirosis. Kemudian dari tikus bayi atau tikus dewasa kemudian mengeluarkan urin, bisa masuk ke air tanah lumpur, kemudian terjadi penularan tidak langsung pada manusia. Urin juga langsung kemudian bisa penularan langsung kepada manusia atau hewan. Kemudian penyakit ini menimbulkan beberapa gejala klinis, seperti di hewan ada keguguran, kemudian ada infeksi kongenital, kemudian di hewan pun akan kemudian mengeluarkan urin. Urin ini juga akan kembali bisa menginfeksi pada manusia atau kembali ke tanah dan juga bisa menjadi perantara kejadian tidak langsung kasus leptospirosis. Gejala pada ruminansia babi yang bunting, kebanyakan gejalanya adalah gejala abortus, pedet lahir mati, atau lemah, sering muncul pada kasus leptospirosis. Gejala umum yang tadi kita sebutkan ada demam, penurunan produksi susu, sedangkan pada babi sering muncul gangguan reproduksi. Pada kuda terjadi keratitis, konjungtivitis, irodositlitis, jaundice sampai dengan abortus juga. Sedangkan pada anjing, infeksi leptospirosis sering bersifat subklinis. Gejala klinis yang muncul sangat umum seperti demam, muntah, dan jaundice. Gejala klinis leptospirosis pada sapi dapat bervariasi mulai dari yang ringan sampai infeksi yang berat. Infeksi akut yang dapat mengakibatkan kematian, infeksi akut yang paling sering terjadi pada pedet dan sapi muda. Di infeksi akut Leptospira ini sering terjadi pada sapi muda atau pedet.
Berat ringannya gejala klinis tergantung dari Serovar Leptospira seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Jadi Leptospira enterogen Serovar Pomona pada sapi menyebabkan demam, depresi, anemia akut, hemoragi, dan sebagainya. Sedangkan Serovar Harjo bisa menyebabkan abortus, penurunan produksi susu, dan juga demam. Jadi ini menjadi gejala klinis berbeda-beda tergantung serovarnya. Ini serovar Harjo misalkan penurunan produksi susu, abortus. Enterogen Serovar Pomona sapi menyebabkan demam, hemoragi, tidak sampai kepada abortus. Pengujian, saya kira ini kita lewati. Pengujian Leptospira itu bisa melalui PCR, isolasi bakteri, menggunakan microscopic agglutination test atau MIT, dan ELISA. Jadi banyak sekali pengujian yang bisa dilakukan. Yang paling sensitif adalah isolasi bakteri, namun membutuhkan waktu yang sangat. Berkaitan dengan pengendalian, pengendalian ini kita bagi menjadi 3 aspek. Pertama, pengendalian sumber infeksi, pengendalian jalur penularan, dan pengendalian manusia sebagai incidental host. Pada hewan melakukan vaksinasi, beberapa referensi menyatakan bahwasanya referensi vaksinasi Leptospira pada sapi maupun pada anjing ini bisa mengurangi kandungan bakteri atau penularan bakteri, kandungan bakteri di dalam urin, sehingga bisa sangat membantu dalam menurunkan beberapa kasus penularan leptospirosis pada manusia. Jadi beberapa referensi menyampaikan bahwasanya seperti itu. Jadi meningkatkan kekebalan pada hewan yaitu bisa mencegah dan mengobati infeksi, tetapi tidak bisa mencegah dan mengobati infeksi, tetapi dapat mengurangi pengeluaran Leptospira melalui urin, menurunkan kasus prematur, kemudian lahir lemah atau lahir mati, serta menurunkan jumlah sapi yang seropositif. Pada anjing pun sama. Vaksinasi anjing yang terkena Leptospira yang menggunakan vaksin Leptospira itu juga bisa menurunkan jumlah Leptospira yang dikeluarkan melalui urin. Biasanya vaksin komersial yang untuk anjing ini berisi Leptospira Serovar canicola dan Ichthyohemorrhagi. Ini namun tidak efektif terhadap kasus-kasus Leptospira Pomona dan Gripotyphosa. Untuk hewan yang terinfeksi Leptospira, pemberian antibiotik sangat efisien untuk mempersingkat durasi penyakit, mengurangi penularan, dan menurunkan kerusakan hati dan ginjal. Jadi kasus kejadian Leptospira pada hewan dan manusia ini sering sekali terjadi keterlambatan penanganan dan pemberian antibiotik, dikarenakan gejalanya mirip dengan kasus-kasus penyakit lainnya yang kemudian tenaga medis tidak ngeh terhadap kejadian atau penyakit Leptospira, sehingga pemberian antibiotik ini dilakukan setelah ada pengujian misalkan dengan kit tes, Leptotek dan sebagainya. Dan Leptotek itu biasanya bisa terdeteksi setelah 3 hari mengalami kasus gejala klinis. Nah, maka dari itu pemberian antibiotik ini sangat penting di kasus Leptospira karena bakteri Leptospira ini sangat sensitif, terhadap antibiotik. Simpulannya, Leptospira ini adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Urin hewan terinfeksi Leptospira yang mencemari lingkungan merupakan titik awal sumber penularan dari leptospirosis.
Menurut penelitian ini, kejadian leptospirosis periode 3 tahun 2002-2004 rata-rata pada sapi, babi, anjing, kucing, tikus. Bisa dilihat di tulisan di layar bahwasanya banyak sekali beberapa serovar leptospira. Pencegahan dan pengendalian leptospirosis dapat dilakukan dengan cara memutus siklus penularan melalui pengobatan, vaksinasi bagi ternak, dan hewan kesayangan. Kemudian bagaimana caranya mengurangi populasi tikus, baik tikus di sawah, tikus di kandang maupun tikus di rumah. Kemudian meningkatkan sanitasi lingkungan. Dalam upaya pencegahan leptospirosis pada manusia memerlukan aktivitas terintegrasi antara dokter hewan dan dokter manusia, dan peningkatan pengetahuan staf pemahaman masyarakat tentang bahaya leptospirosis. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, setidaknya melengkapi materi leptospirosis pada part pertama. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.